Oke, halo, assalamualaikum. Kita lanjutkan tutorial part kedua atau part terakhir ya. Jadi part pertama kalian harus menonton videonya sebelum kalian melanjutkan ke part kedua ini agar lebih paham ya tentang certainty factor. Oke, kita langsung buka file Java-nya, main activity kita buka, kemudian rest, layoutnya kita buka juga. Jadi seperti ini ya. Oke, kita langsung mulai scriptnya di sini. Nah, kita daftarkan dulu nih komponen-komponen yang ada di sini. Ada button, text view, checkbox, dan auto complete text view ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 komponen yang kita butuhkan. Nah, kita langsung saja button. Oke, kita daftarkan buttonnya. Jangan lupa koneksi internetnya itu diaktifkan ya. Button proses. Oke, karena buttonnya cuma satu. Kemudian checkbox seperti ini ya. Nah, kita import chk checkbox gejala 1, nah di sini kita cek ya, ada 6 checkbox ya, sesuaikan dengan punya kalian ya. Jika ada 27, nah 27 di sini gejala-gejalanya ya. Kita sudah lihat tutorial pertama tuh, lihat gejalanya sampai 21. Di sini saya hanya sebagai contoh saja. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi scriptnya. Gejala 1, CHK gejala 2, oke, kemudian saya post dulu ya. Oke, checkboxnya sudah, komponennya yang kita daftarkan itu ada 6. Jadi di sini ya sudah 1 sampai 6 ya checkboxnya. Nah, jika tambahkan, tinggal ditambahkan lagi checkboxnya. Kemudian kemudian kita tambahkan text view-nya nih, text view ya, untuk outputnya. Text view text view output. Yap. Kemudian kita daftarkan yang terakhir adalah 6 buah text autocomplete text view ya, ada 6 sini ya. Dari gejalanya 6, text view autocomplete-nya juga harus 6 ya. Autocomplete text view seperti ini ya. Oke, txt txt apa ya, nilai gejala 1 ya. Jadi ini nilai gejala 1 ya sampai nanti 6 ya. Kita buat 6 sini ya, yang ini ya. Nah, oke, kita pause dulu. Oke, text view-nya sudah ya sampai 6, 3, 4, 5, 6. Nah, ini juga ya, checkbox-nya juga sudah, auto complete text view-nya sudah, text view dan button-nya ada 4 komponen. Nah, sekarang kita daftarkan ID setiap komponen yang kita buat. Kemudian button, button proses ya, kita berikan nama yang abu-abu nih ya, semuanya sini, bukan yang ini ya. Kemudian btn, nah ini, yep, langsung warna ungu di sini. Kita buat button find view by ID, enter r.id. Nah, jadi setiap komponen checkbox autocomplete ini yang 2, 3 nih
semuanya itu memiliki ID. Nah, kalian tinggal cek satu persatu ID-nya itu di sini ya. Checkbox 2 itu ID-nya, checkbox ID-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini juga nih, step ya. Di sini kalian bisa copy dan gunakan ID-nya. Jadi jangan sampai salah ID ya. Karena jika salah ID nanti hitungan rumusnya juga salah. Ini button process, ini ID-nya button, oke. Yap. Kemudian text view ini text view output, enter, tab. So text view, nah ini ya, find view by ID r titik ID titik text view, enter. Nah, jadi button ini sudah berubah jadi ungu ya, berarti sudah terdaftar. Sekarang checkbox CHK gejala 1 dulu, tab. Nah, kita tutup kurung, buka kurung, C besar, checkbox, ambil nama komponennya, find view by ID, enter, titik r titik ID titik checkbox. Nah, ini ya sampai 6 sini. Jadi ini benar 1 dulu, gejala 1 untuk checkbox 1. Nanti kita copy cepat-cepat, paste, kita ubah lagi di sini gejala 2 untuk ini. Kemudian checkbox ID-nya jangan lupa diubah juga 2 ya. Nah, ini juga checkbox ID-nya 3. Sorry. Nah, ini kalau salah dia warna merah ya. Checkbox 4. Dia juga jika saya tulis 9 maka merah, berarti salah ya. Ini 4 ya. Jadi sesuai nomornya. Checkbox 5, ini juga 5 ya. Checkbox 6, ini juga 6. Nah, seperti itu ya. Kemudian terakhir kita auto complete nih ya, copy, paste, oke, tutup kurung, buka kurung, kita daftarkan nama komponennya sama seperti yang di dalam kurung sini semuanya ya. Jadi auto complete text view, ini enter, find view by ID, enter, r titik ID, auto huruf kecil. Nah, ini ada 1 2 3 4 5 6 ya. Ini titik koma ya, jadi untuk satu ini. Oke, saya pause dulu. Oke, sudah jadi ya. Jadi seperti ini ya. Jadi setiap variabel yang kita sudah beri nama itu sesuaikan dengan ID-nya masing-masing. Jika 3 ini 3, 4 juga 4, semuanya juga pun begitu ya. Nah, jika kita sudah membuatnya, jangan lupa kita daftarkan untuk nanti di auto complete text view ini muncul seperti ini ya. Jadi ketika kita klik itu muncul yang list angka semuanya seperti ini ya. Nah, ini juga sama ya. Oke, untuk angkanya kita daftarkan di sini ya. Kita tulis string ya. String, kita beri nama nilai keyakinan gejala 1 ya, untuk gejala 1 ya. Oke, saya ya, ini untuk gejala 1 ini nilai. Nah, oke, nilai kita tulis bebas saja sama dengan buka kurung seperti ini ya. Kemudian kita mulai masukkan tanda petik 2, ini kosong ya. Kemudian tanda petik 2 lagi, ini kita isi angka 0 ya, koma, tanda petik 2 lagi, ini diberi 0,2 ya, koma, tanda petik 2 lagi 0,4, koma, tanda petik 2 lagi, ini diberi 0,6 ya, koma ya, kemudian 0,8, koma,
lagi 1 titik koma ya. Jadi seperti ini ya. Sorry, di sini kita tambahkan ya seperti ini. Nah, jadi untuk nilainya ini sudah. Untuk bobotnya ya. Nah, ini sudah. jadi karena ada 6 semuanya, komponen yang kita buat ini ada 6 semuanya ya. 6. Nah, kita tambahkan lagi sini. Copy dan buat lagi yang kedua sampai 6 ya. Paste. Nah, di sini ubah 2 saja. Itu juga 3, 4, 5, 6. Dan nanti tinggal diubah 3, 4, 5, 6. Dan nilainya sama. Sebenarnya bisa 1 saja sih. Ya, hanya gunakan 1, tapi saya gunakan 6 saja supaya lebih jelas. Ya, nah, jika sudah, kita masukkan nilai ini agar nanti jadinya seperti ini ya. Kalau diklik, nanti muncul nilainya ya, seperti ini. Ini kan belum muncul, kita buat array-nya dulu nih. Nah, di sini kita enter. Nah, kemudian kita ketik final, enter. Kemudian kita array adapter. Mana ya ini? Ya. Kemudian kita buka kurung siku string. Nah, seperti ini. Kemudian kita tulis adapter gejala 1 ya, atau demam, terserah kalian ya. Jadi ini hanya penamaan saja. New, kemudian kita array adapter ya, kemudian di sini string berupa string, kemudian di sini adalah this atau pada form activity ini ya, kemudian Android, this Android ya. Kemudian R layout tab, kemudian select dialog item ya, kita pilih select dialog item yang ini. Oke. Nah, kemudian kita koma, kita mengambil nilai keyakinan yang kita buat di sini ya. Untuk kalau gejala 1 kita copy saja gejala 1 dan kita paste di sini. Oke, seperti ini jadinya ya. Nah, kemudian jangan lupa titik koma di belakang. Nah, ini saya enter dulu di bagian sini. Ya, seperti ini ya. Kemudian enter lagi. Di sini kita mengambil teks di sini ya, autocomplete nih ya. Yang ini gejala 1 punya ya. Jadi kita copy ya, paste. Kemudian titik. Nah, di sini kita mulai set threshold 1. Nah, kita teks nilai gejala 1 ya, titik. Nah, ini kita set adapternya untuk masuk nanti, set adapter. Nah, di sini kita daftarkan nama dari ini yang masih abu-abu nih, kita copy dan kita paste di sini. Oke, sudah selesai. Jadi, nah ini untuk komponen autocomplete yang gejala 1. Bagaimana yang gejala 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, itu tinggal kita masukkan saja. Kita tinggal copy di sini dulu. Kita copy, kemudian kita mulai masukkan di bawah sini ya, paste. Nah, ini merah karena sudah di atas ya. Ini kita kasih gejala yang kedua, kan di sini ada 6 gejala ya, gejala kedua. Nah, nilai keyakinannya juga ini sama di sini, jadi saya kasih 2. Nah, sebenarnya bisa 1 sih, jika nilainya sama semua cukup 1, tapi ini saya
hanya berikan contoh. Di sini 2, jadi nilai-nilai 1 ini diganti lagi karena kita sudah pakai tadi di atas ini ya. Oke, paste lagi untuk 3 ya. 3, di sini juga 3. Yang lainnya yang kedua juga 3, 3, 3. Oke. Nah, begitu terus sampai 6. Oke, saya pause dulu. Oke, ini sudah 6 semuanya ya. 6, ini untuk yang gejala kelima, gejala keempat, gejala ketiga, gejala kedua, dan gejala ke-1 ya. Jadi jika sampai 26 gejala sama dengan ini ya, atau 21 ya, kalian buat sampai 21 ya. Di sini juga kalian harus daftarkan sebanyak-banyaknya sini, sebanyak jumlah gejala yang ada atau komponen yang ada. Nah, nah jika sudah, sekarang kita mulai script untuk masukkan nilai ini ke dalam teks ya, agar muncul nanti. Oke, kita copy dari teks 1. Nah, ini juga kita harus daftarkan banyak lagi. Jadi jika banyak maka kalian harus buat banyak juga ya. Di sini set on click. Nah, jadi fungsinya on click ya. Nah, on click listener ya. Kemudian kita tulis new view. Nah, ini ya, yang di atas ini ya. Jadi kita gunakan yang ini. Kita klik atau enter saja. Enter. Nah, seperti ini munculnya ya. Jadi saya naikkan ke atas saja ya. Nah, yep, seperti ini ya, dari koma sini ya, titik koma sini. Nah, nanti di dalam sini itu codingnya. Nah, kita gunakan new alert dialog. Enter. Kemudian di sini titik builder. Nah, seperti ini. Dan kemudian kita ketik main activity atau nama activity kita sini ya. Perhatikan yang ini ya, yang ini ya, karena kita mau buat di dalam main activity-nya. Main activity, kemudian this ya. Kemudian nanti kita set title dulu. Set title. Di sini tanda petik 2. Pilihlah nilai gejala 1. Nah, misalnya ya, karena ini untuk gejala 1 ya. Nah, kemudian kita titik sini, kita set adapter. Nah, di setelah adapter kita ambil adapternya nih. Adapter dari gejala 1. Nah, mana ya? Ini ya. Jadi ini kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam sini ya. Nah, setelah masukkan, kita koma new alert dialog ini ya. Alert dialog, sepertinya alert, bukan alert ya, dialog interface. Nah, ini ya, jadi dialog interface. Nah, jadi scriptnya seperti ini ya. Oke, atau saya turunkan sedikit. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian di sini kita ambil txt gejala 1. Ada ya. Nah, ini kita paste di sini gejala 1-nya. Kemudian kita set text ya, dan kita mengambil
nilai keyakinannya. Nah ini di sini, ini kita copy, kita paste di sini ya. Setelah itu nanti tanda petik which ya, kalau tidak salah itu which titik to string ya. Nah setelah itu nanti enter dialog dismiss ya. Nah di sini ya, atau di sini ya, yang merah ini titik create, kemudian titik show, enter. Oke, sudah jadi ya. Ini batasnya di sini. Nah kita boleh enter lah ya, enter. Dan ini untuk gejala 1 kita coba running, kita coba ya, ini yang kita buat. Oke, kita post. Nah ini certain factor 2 ya, punya kita. Coba kita klik di sini. Oh jadi ya. Nah seperti ini ya, jadi dia muncul ya. Oke, setelah muncul kita langsung duplikat saja semuanya, kita copy, kita ya paste di bawah sini. Oke, gejala 1 ini diganti, ini sudah di atas ya. Gejala 2 sampai nanti kalian ganti, kalian perhatikan satu persatu. Gejala 2, kemudian kita perhatikan sini juga gejala 2, sini juga gejala 2, sini juga gejala 2 ya. Oke. Oke, kita rapikan dulu ya. Nah, nanti kita copy lagi, kita paste untuk gejala ketiga ya, dan seterusnya sampai dengan gejala ke-6. Nah seperti ini. Oke, gejala ke-3 ini juga kita ubah 3, kita cek per baris 3 juga 3 ya, jangan sampai salah. Terus titik koma sini kita paste lagi 4, kemudian sini 4, di sini juga 4 ya. Kemudian kita enter lagi, dan seterusnya kita membuat sampai 6. Oke, ini semuanya sudah ya. Sampai gejala 6, nanti tinggal dirapikan lagi. Oke, untuk teks nanti sudah, kita coba reload kembali. Nah, nanti hasilnya semua inputan ini sudah bisa kita klik ya. 3 misalnya kita klik, nah, sudah ya. Nah jadi 1 kita klik, nah seperti ini ya.
Jadi ada beberapa komponen kalian daftarkan, jadi ini hanya 6, jadi sampai gejala 6 saja ya. Nah, ini 5, 4 ya semuanya. Nah, kemudian kita gunakan lagi button ya. Button. Nah, kita enter di sini, ingat di sini batasnya. Di sini kita tulis button process set on click. Nah, ini set on click, enter. Kemudian kita new view on click, ini langsung enter. Oke, langsung tergenerate ya. Nah, kemudian di sini button process ini, yang ini adalah inti dari semua proses yang ada di sini. Jadi kita seleksi semua ini dan akan menghitung semuanya yang ada ya. Oke, kita langsung buat di sini, kita buat sebuah string yang dimana namanya adalah nama penyakit ya. Kemudian kita sama dengan nama penyakit ya, atau Anda menderita penyakit ya. Anda menderita penyakit titik 2. Oke, selesai ya. Kemudian kita titik koma dan kita lanjutkan lagi. Berikutnya itu karena di sini ada persentasenya ya, kita tulis persentase ya, sama dengan kita buat juga sini persentase kepercayaan. Oke, titik koma di sini. Oke, nah ini dimana untuk persentase tadi ya, persentase tadi untuk ini menampung ini, dan nama penyakit tadi itu untuk kita menampilkan nama penyakit ya, misalnya ini ya, kayak gini-gini ya. Nah ini ya, nanti dia akan muncul. Nah, kemudian kita gunakan logika if. Nah, ini di sini intinya ya. If ya. Kemudian tutup kurung buka kurung CHK. Nah, ini CHK gejala 1 sampai 6. Nah, ini kita ambil enter. Nah, yang ini ya. Kalau kita geser di atas, yang ini check box ini ya. Checkbox, nama-nama checkboxnya nih. Ya, yang ini, yang kotak nih. Oke, checkbox ini kita tulis titik is checked ya, jika dicek. Kemudian nah, kita tentukan dulu nih, kita coba ikuti ini, yang ini ya, untuk mendapatkan penyakit brucellosis. Jika gejala 1 itu dicek, jika gejala 2 itu dicek, gejala 3 dicek, gejala 4 dicek. Oke, kita coba ya. Jika gejala 1 dicek, pakai simbol dan. Nah, ini dan ya. Dan berarti wajib. Harus keduanya terpenuhi. Kemudian check 2 dicek juga. Is checked. Dan ya, check 3 itu is checked. Dan CH 4 ya, 4 saja. Kemudian is checked. Nah, jadi jika cek 1 sampai cek 4 itu wajib dicek atau dicek, maka nanti buka kurung siku seperti ini. Yep. Nah, jadi ini ya, kurung siku, jangan sampai lupa nih tanda-tandanya ini harus dicek benar-benar. Nah, jadi ini harus dicek. Bagaimana dengan fungsi OR? Jika OR itu atau, berarti salah satunya dipilih juga tidak masalah ya. Tapi ini jika pakai simbol dan seperti ini berarti wajib. Jika salah satunya tidak dicek, maka gejalanya atau penyakitnya itu tidak bisa
tampil ya. Jadi harus wajib dicek dulu ini baru nama penyakitnya tampil, yaitu ini. Karena kita menggunakan fungsi n seperti ini ya. Ini. Ya, jadi tidak ada or ya. Nah, kalau or kita gunakan fungsi people line ya, kayak gini. Garis 2 tegak ya, bukan simbol L ini ya. Itu jika kalian tahu simbolnya itu ada di tombol enter bagian atas, kalian tekan shift dan tekan tombol people line. Oke, itu or ya. Jadi saya tambahkan di sini saja keterangannya ya. Kalau n itu seperti ini. Dan or itu simbolnya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nah, oke. Kemudian jika sudah, kita coba tab dan kita masukkan nilainya nih. Ya, ini yang paling penting karena ada 4 di sini atau 3 atau 5, kita masukkan nilai double-nya, nilai gejalanya dari apa ya? Pakar dulu. Nah, kita cek di sini. Pakar. Nah, ini ya. Masing-masing ada 4 sini ya. Jadi dari pakar ini sudah gejala 1 itu 0,2, 0,4, 0,6 ya. Dan seterusnya. Nah, jadi jika ada 5 ya kalian masukkan sampai 5 juga atau 7, 8 ya. Nah, di sini kita langsung masukkan. Kita pakai fungsi double. Kenapa kita gunakan fungsi double? Agar nanti bilangan koma atau titik 0,2, 0,4 itu bisa dihitung ya. Jangan pakai gunakan nilai integer. Karena integer tidak mengenal 0, atau 0,2, 0,4. Kemudian kita ketik nilai gejala 1. Nah, nilai gejala 1 ini berapa? 0,2 ternyata ini ya. Gejala 1 0,2. Atau di sini 0,2 titik koma. Ya. Kita copy supaya cepat. Paste di sini 2. Di sini 0,4. Di sini ketiga, untuk gejala ketiga di sini nanti. Di sini 0,6. Ini dari pakar ya, harus dari pakarnya langsung. Jadi nilai bobotnya itu kalau pakar bilang di sini 0,3 ya kalian ikut karena mereka lebih tahu. 4 di sini 4. Nah, jika sudah untuk nilai dari pakar sudah, nah ini kita berikan keterangannya. Nilai dari pakar ya atau ahli. Nah, kita bukan pakar ya karena kita tidak tahu nilai-nilai ini harus ditempatkan. Misalnya gejala 1 ini atau batuk itu resikonya biasa atau tidak. Nah, kalau biasa saja ya 2 atau 3 ya. Nah, kemudian kita juga menggunakan fungsi double untuk menghitung nanti yang ada di masukkan nilai kepercayaan 1 di sini ya. Text box yang ini ya. Ini. Nah, ini juga nilainya harus. Jadi ini centang hanya mencek, cek dan nilainya ini akan kita hitung setelah kita pilih dari dalam text box itu ya. Oke, kita langsung saja. Kita masih gunakan fungsi double, kemudian double gejala 1, kemudian sama dengan double huruf besar, kemudian kita parse double enter. Nah, di sini kita ambil nama text boxnya ya, yang ini nih ya, atau yang ini. Nah, sama saja ya, jadi kita ambil yang ini ya, jadi sampai 6 nanti kita copy, kita paste di dalam ya. Kemudian titik get text ya, titik to string ya, kemudian titik koma.
Nah, gitu juga kita akan mendaftar yang lainnya sampai 4. Ya, kan sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Sesuai 2, di sini juga 2. Kemudian di sini 3, di sini juga 3, jangan sampai salah ya. Di sini 4. Di sini juga 4. Nah, di sini 5. Di sini juga 5. Oh, sorry, sampai 4 ya. Ya, sampai 4. Nah, setelah itu kita melakukan perkalian ya, seperti rumus yang ini ya. Nah, ini ya. Ini sudah nilai keyakinannya sudah ada, nilai dari user nanti diinput otomatis dari sini, dan nilai pakar itu sudah ada memang di dalam coding kita. Yang ini kita sebut ini nilai dari pakar. Nanti ini adalah nilai inputan dari pasien ya, atau penderita, atau siapa, atau kita, atau user ya, yang bukan pakar. Nah, oke, jadi sudah nilai 2 ini pakar dan pasien ini sudah ya. Seperti contoh ini pakar, ini dari pakar ya. Ini dari pakar, dan dari pasien yang ini kita gunakan ya. Ini nilai dari user, dari pakar sudah. Nah, sekarang kita kalikan, yaitu certainty factor rule atau dari pakar dikali dengan certainty factor dari user, yaitu inputan manual dari user. Ini 1 0,811, ini 0,811 ya. Ini dari pakar, kita lihat sama ya, jadi dikalikan saja. Nah, sekarang kita codingnya seperti apa? Kita masih gunakan double lagi ya, double. Nah, di sini kita tulis hasil hitungan gejala 1 ya. Kemudian sama dengan kita kalikan nih ya, tidak perlu tutup kurung ya. Nah, ini nilai gejala 1 dari pakar ya, ini dari pakar rule ya, dikali dengan user yang ini, jadi 0,2 dikali 1. Oke, jadi di sini dari pakar kalikan dengan ini gejala 1 dari user ya, titik koma. Oke, selesai ya. Jadi itu untuk baru 1 yang dikalikan ya, sedangkan sini ada 4 atau ada 5 atau ada 6, kalian kalikan terus menerus ya. Kebetulan di sini 4, jadi kita buat sampai 4. Nah, di sini 2 ya, jadi ini kemudian ini ya 2, ini juga 2. Nah, ini ya, dan ini ya, 3, 4. Oke, di sini 3 nama variabelnya, dan kemudian di sini 3 ya, ini dikali dengan 3. Oke, di sini 4. Nah, di sini 4, di sini juga 4. Oke, sudah seperti ini. Jadi perkalian ini sudah selesai ya. Nanti sudah dapat otomatis hasilnya ya, kalau di program seperti itu. Nah, setelah sudah, kita mulai lakukan combine. Combine itu kita lihat rumusnya seperti ini, yaitu certain factor 1 ini ditambah certain factor 2 yang ini dikali dengan 1 dikurang dengan certain factor, kembali lagi yang ini 2 ya, atau yang ini ya, harus sama nih, kiri dan kanan ini sama. Nah, jadi yang beda yang ini tengah. Nah, jadi nanti hasilnya 0,2 seperti ini ditambah 0,3 yang ini dikali 1 dikurang 0,2 kembali yang ini. Nah, jadi kalian lihat yang ini ya. Nah, jadi nanti dapat hasilnya. Oke, implementasinya di sini kita gunakan double lagi. Kemudian
kita tulis combine CF1 dan CF2 ya, CF1 CF2 ya, supaya lebih jelas seperti ini saya buat ya. Oke, kemudian di sini, nah jadi kita fokuskan jangan di atas sini lagi, ini sudah selesai ya, kita fokus di sini. Nah, double gejala 1 kita copy paste, kemudian ditambah ya gejala 2 copy paste di sini ya. Setelah itu nanti dikalikan, buka kurung tutup kurung, 1 dikurang dengan gejala 1 ini ya, kita copy, kita paste di sini dan titik koma. Nah, jadi rumusnya seperti itu ya. Certain faktor 1 ditambah certain faktor 2 dikali dalam kurung tutup kurung 1 dikurang CF1. Nah, seperti ini ya, ditambah dikali di sini pakai bintang 1 dikurang. Nah, ini pasti akan dapat ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi karena ada sampai 4. Jadi CF1 dan CF2 ini sudah kita hitung, kita copy, kita paste. Nah, di sini kita tambahkan CF all dikali dengan certain faktor 3 yang ini ya. CF all ini kita lihat di sini. Nah, ini. Jadi sudah dapat hasilnya. Nah, kemudian yang berikutnya kita kali yang ini, yang untuk baris kedua ini ya. Nah, itu katanya CF all. CF all adalah hasil dari yang di atasnya ini, yang ini. Dia ambil nilai ini. Nah, jadi nanti ditaruh di sini. Berarti kita mengambil hasil dari sini, copy, kita paste di sini. Ya. Kemudian dikali certain faktor 3 atau yang ini. Oke, kita 3. Oke, kemudian ini kita kopikan lagi. Ya, kita paste di sini. Oke, jadi aturannya seperti itu. Ya, ini sama juga nih kiri kanan, ini juga kiri kanan. Nah, berarti sudah selesai. 0,45 ditambah 0,6 dari sini yang ketiga CF3 ya. Dikali 1 masih tetap karena rumusnya 1 di atas ini. 0,45 berarti ini ya. Nah, jadi ini sudah benar ya, hasil hitung gejala 3. Oke, setelah selesai yang terakhir adalah kita copy lagi nih CF all. Nah, ini masih 4. Nah, ini yang keempat ya, yang terakhir. Nah, kalian bisa gunakan terus menerus sampai selesai, sampai gejalanya itu kan ini 4, bisa kalian sampai 8, 6. Nah, jadi gaya hitungannya itu selang-seling saja. Jadi habis dapat hasil yang di atas ini, hasil yang di atas ini dipakai di sini. Ya, setelah hasilnya sudah selesai, berarti hasil yang ketiga ini dipakai lagi di bawah sini. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini CF3 kita gunakan yaitu CF4. Nah, bisa perhatikan sini CF4 ya. Nah, ini CF4 ya, dan CF all. Nah, CF4 ini dia menggunakan hasil dari CF all dari ini lagi. Nah, karena CF3 ini kan dia gunakan yang dari atas ini 0,45 di sini dengan di sini. Ya, sama nilainya. Nah, sekarang kebalikan lagi. Mengulang lagi dari CF4 ini, dia setelah CF3 mengeluarkan hasil 0,78 digunakan di sini dan di sini. Ya, berarti diambil dari atasnya lagi. Nah, berarti ini sudah benar ya. Tambah di sini CF3 copy, ditambah dipaste lagi di sini. Nah, di sini CF4. Nah, berarti sudah terpakai ini. Ya, ini masih abu-abu, jadi kita ubah di sini CF4. Nah, di sini masih abu-abu ya. Berarti ini hasil terakhirnya sudah. Jadi ini karena abu-abu, ini adalah hasil terakhirnya ya. Jadi kalian jika ada CF sampai 5, kalian tinggal copy saja ini lagi, kembali lagi ke 5 ya, atau nanti double yang ke 5 lagi ya. Nah, ini pas 4. Jadi
CF1, CF2 sudah, CF3 dan CF4 karena ini sampai 4 saja nih. Ya. Nih. Nah, dan terakhir adalah kita menampilkan string. Kita menggunakan string ya. Hasil hitung gejala apa ya? Gejala penyakit A misalnya gitu ya, atau penyakit apa kayak. Nah, kemudian di sini string value of ya, kalau tidak salah of. Di sini kemudian tutup kurung buka kurung. Nah, kemudian kita copy yang ini. Copy ini, yang 4 ini, yang terakhir, karena belum dihitung lagi dia. Paste, ya ini sudah terang tulisannya. Kemudian dikalikan dengan 100. Nah, kok bisa? Karena di sini CF combine dikalikan dengan 100. Jadi hasil yang terakhir ini sudah. Ya, ini final terakhir. Ya, karena tidak ada hitungan lain. Karena sampai 4 saja ya. Ini 4. Jika 5 nanti sampai 5 turun-temurun ke bawah terus ya. Dikali dengan 100. Nah, ini titik koma. Oke, selesai. Dan kita mulai menampilkan hasilnya nanti ya di dalam text box, text view ya. Oke, kita ambil di sini nama penyakit, copy yang ini ya. Anda menderita penyakit. Nah, di sini kita paste. Kemudian tanda tambah sama dengan, kemudian tanda petik 2 seperti ini. Nah, titik koma di belakang. Nah, tanda petik 2 di sini ada garing N. Nah, ini simbol enter ya, simbol enter. Nah, penyakit A. Ya, atau di sini kita bisa artikan bahwa dia penyakit A itu adalah ini ya, brucellosis atau penyakit brucellosis. Nah, gitu ya. Kemudian enter, persentasenya sama juga, tanda plus sama dengan. Nah, di sini tanda petik 2, kita simbol enter di sini, jadi nanti tulisannya itu enter ke bawah. Contohnya seperti ini ya. Nah, saya contohkan yang sudah jadi tadi ini. Ya, oke. Misalnya ini ya. Saya contohkan yang sudah jadi program sebelumnya. Oke, kemudian kita deteksi penyakit. Nah, ini. Oh, sorry. Ini dicentang. Deteksi penyakit. Nah, ini penyakit A. Ada simbol enter seperti ini ya. Nah, ini enter nanti. Anda menderita penyakit. Ya, ini. Anda menderita penyakit. Kemudian ada enter di depan nanti. Penyakit enter masuk penyakit brucellosis atau penyakit A di sini ya. Ini program yang sudah saya buat sebelumnya. Ini sebagai contoh ya. Nah, kemudian nanti muncul persentase kepercayaan. Ada enter lagi, nanti enter ke bawah. Nah, ini nilainya. Jadi ada hanya ini yang simbol enter saja ya. Kemudian di sini kita pakai tanda plus untuk mengambil nilai yang ini ya. Jadi ini sudah dihitung persentasenya, kita paste dan kita titik koma. Nah, kemudian ini belum selesai ya, ini belum selesai. Nah, di sini kita tampilkan, nah di sini ya,
di sini antara titik 2 ini. Nah, lihat ya di sini. Nah, kita ambil text view-nya, text view output. Nah, text view output yang mana sih? Yang ini. Ya, ini. Ya. Atau yang ini. Ya, untuk menampilkan teksnya. Jadi teksnya muncul seperti ini nanti ya. Dia mengambil nilai dari ini dan ini. Nah, text view di sini set text kita modif sedikit, set text titik koma, kemudian kita tanda petik 2 kali, kemudian kita tanda plus di luar ya. Kemudian kita copy nama penyakit ini, copy, paste di sini ya. Nama penyakit, kemudian kita plus lagi di sini, kita update lagi dengan tanda petik 2, terus simbol enter ya. Kemudian kita plus lagi di sini, plus ya. Kemudian persentase ambil nih, yep ya. Kemudian kita tanda plus, tanda petik 2 kali, kemudian kita persentase, mana ya, persentase, persen, simbol persen, kita jarak, kasih jarak, kemudian di sini depan persentase simbol enter 2 kali, enter, enter, karena ini enter 1 kali, ini akan enter secara sebanyak 2 kali, atau enter 3 n garing n garing n dan garing n lagi, itu enter sebanyak 3 kali lagi. Nanti munculnya kayak gini ya formatnya ya, yang ini text outputnya, nama penyakit di sini, persentase di sini, nanti teks-teks ini akan muncul secara otomatis dari sini. Nah, jadi ikuti seperti ini. Jadi ini adalah penyakit pertama ya, pertama. Nah, kemudian bagaimana jika kita membuat jenis penyakit kedua ya. Jadi kalau penyakit kedua kita buat lagi di sini. Kita gunakan fungsi if lagi. Ya. Buka fungsiku, enter. Nah, nanti di dalam if ini kita ikuti yang ada di sini juga. Nah, atau gejala-gejala yang kita sudah tentukan. Misalnya gejala 2, 4, dan 6. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4. Sekarang kita ambil yang belum dicek itu karena sampai 6, 2, 4, 6 ya. CHK, cek gejala 2 ya, untuk penyakit yang lain ya, bukan ini lagi. Atau jika kalian mau mengikuti contoh ini juga tidak masalah ya. Ini untuk penyakit kedua dia G4, G5, G6 ya, atau G7. Nah, ini tidak sampai G7 ya, hanya 6 gejala saja. Jadi 4 is check ya, sama seperti yang di atas, atau kita copy paste juga, semuanya juga bisa ya. Nah, tapi kita ketik saja manual ini sebagai contoh, cek 4, 5 is check, dan CHK 6 ya, is check. Nah, seperti ini. Oke, setelah sudah, nah kita boleh copy paste yang dari atas ini ya, tapi kita nanti akan modif ya, karena di sini hanya 3 gejala, kita sesuaikan dengan sini karena di sini 4 ya. Nah, di sini kita tinggal copy lagi dari sini, copy. Jadi dari sini nilai ini kita bawa ke sini, paste. Nah, sekarang kita mulai modif sesuai dengan keinginan kita ya, atau ya sesuai keinginan kita lah. Nah, nilainya ini bisa berbeda-beda juga. Nah, di sini adalah 1, 4, 5, dan 6. Jadi ada 3 ya. Berarti kita hapus dari atas sini saja. Jadi di sini gejala 4
Ini kita kasih bobot 0,4, tidak masalah. Gejala 5, di sini 4 saja ya. 4, 5, 6 ya. Nilainya mau diubah, tinggal diubah saja. Kalau 5 saya kasih 2, kalau 6 saya kasih mungkin 8. Ya, ini tergantung dari yang saya katakan tadi, dari pakar ya. Jadi gejala ini punya bobot semuanya ini, gejala-gejalanya ya. Bobot 0,2 sampai dari ada 0,2 sampai 0,8 seperti itu ya. Sampai 1 juga kalau bisa. Nah, tapi kalian harus pelajari dulu nih bobot-bobot dari certainty factor. Nah, jika sudah, maka yang kita ambil adalah checkbox 4, 5, dan 6. Berarti di sini 4, 5, dan 6. Nah, txt-nya itu ambil dari sini yang belum. Ya. Nah, ini 4, 5, 6 autocomplete text view-nya nih. Ya, yang ini. Ya, yang ini. Atau jika kita lihat yang ini nih, yang muncul nih, ya. Oke, kita geser ke bawah lagi. Oke, kita hapus ini. Nah, di sini 4, di sini juga 4. 4, di sini 5, di sini juga 5. Di sini 6, ya. Kemudian kita mulai kali selang-seling. Gejala 4 ini nanti 5, 6. Oke. Nah, gejala 4 itu ini ya. Nilai gejala 4, nilai gejala 4 dikali dengan double gejala 4 yang ini. 4 juga. 5, 5, 5, 6, di sini 6, 6. Oke. Setelah itu kita mulai, ini saya hapus dulu ya. Nah, sekarang kita combine dulu CF-nya nih, CF1 dan CF2. Oke, kita kali ini 4 dikali dengan 5. Oke, kemudian di sini adalah 4 ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini 4. Nah, itu gitu rumusnya. Nah, setelah 4 berarti tinggal 6 ini yang abu-abu yang belum dihitung. Oke, kita copy, kita paste di sini. Nah, di sini berarti CF all atau lama dengan CF 3 misalnya gitu. Ya, yang ketiga yang ini. Nah, kemudian ini berarti CF2 ini ya, yang all ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa jika CF1 dan CF2 sudah dihitung, maka CF all-nya sudah muncul. CF all ini nanti akan digunakan lagi di perhitungan berikutnya atau perhitungan kedua. Nah, ini adalah perhitungan kedua. Berarti CF all ini dipakai di sini. Nah, perhitungan kedua sudah selesai, nanti digunakan lagi di perhitungan ketiga nilainya. Nanti nilai ini digunakan di perhitungan ketiga. Begitu juga perhitungan jika ada 4, 5, 6. Jadi nanti hasil yang ini nanti paste lagi ke bawah. Setelah paste yang ke bawah muncul atau ada, kita paste lagi yang ke bawahnya lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi setelah ini 4 ini dipakai di sini, hasil yang ini dipakai di sini. Ya. Jadi CF2, hasil dari CF2 dipakai di CF3. Seperti ini. Ya, kemudian di sini kita kasih nomor 6 atau ambil yang ini ya. Kemudian di sini sudah tidak digunakan lagi, kita copy dari sini, paste dari sini. Nah, sekarang di sini abu-abu belum digunakan, kita copy di sini. Nah, jadi ini penyakit A, kita tulis B, kita paste di sini dikali dengan 100 ya. CF combine dikali dengan 100. Nah, seperti ini. Kemudian penyakit B ini paste. Yap, di sini. Nanti kita sebut di sini penyakitnya adalah, kita tulis saja infection. Ya, di sini infection bow. Ini.
sorry. Nah, seperti itu ya, walaupun tidak sama tadi itu. Ya, infection bovine. Nah, kita tulis seperti itu sajalah ya. Nah, ini sudah jadi. Nah, jadi kesimpulannya, jadi kita gunakan if dan if. Kenapa kita gunakan if dan if? Supaya karena penyakit itu bisa saja orang terjadi komplikasi. Jadi bisa lebih dari 2 penyakit yang muncul atau 3 penyakit atau lebih dari 1 penyakit yang muncul. Jika kita menggunakan else if seperti ini, berarti walaupun if-nya banyak atau else if-nya banyak nanti, jadi dia hanya muncul 1 penyakit ya. Jadi kemungkinan lebih masuk akal adalah orang bisa menderita lebih dari 1 penyakit. Jadi kita gunakan if dan if. Dan nanti kita buat lagi if ketiga, if keempat, dan if kelima. Ya, nanti munculnya di sini. Oke, kita akan coba ya, jalankan programnya. Jadi ini berlanjut lagi untuk if selanjutnya atau if ketiga ini sudah ada if ya. Dengan nama penyakit yang berbeda. Ini dan ini. Oke, jika sudah, sekarang kita coba ya. Cek 1, 2, 3, dan 4. Maka jika kita cek dan memberi nilainya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Dan nilai kepercayaannya itu untuk user. Kita lihat. Kalau tidak salah user itu berapa ya tadi? 1, 0,811. Oke. 1. Di sini 0,8. Oke. 1. 1. Berarti jika kita sudah dicentang semuanya. Oke, cek sekarang Anda menerima. Yap, presentasi 86 sekian. Ya, sama seperti ini. Ya. Ya. Ini. Ya. 86. Berarti benar ya. Nah, seperti itu. Jika kita tidak centang salah satu, misalnya 4, tadi cuma cek 1, 2, 3, 4-nya tidak, apa yang terjadi? Deteksi tidak ada sama sekali penyakit, karena kita menggunakan fungsi N seperti ini ya. N itu berarti wajib semuanya di checklist. Kalau salah satunya tidak, berarti penyakitnya tidak muncul. Kecuali kita gunakan OR berarti pilih salah satunya tidak dicek, tidak masalah, tetap penyakitnya muncul ya. OR tandanya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan penyakit kedua? Kita tes gejala 4. Nah, kemudian jadi kepercayaannya itu sekitar 86, berarti penyakit ini sudah hampir mendekati ya. Tingkat kepercayaan deteksinya sampai sekian. Nah, bagaimana dengan 5 dan 6? Kita deteksi sekarang. Oh sorry, belum dipilih. Oke. Nah, proses. Nah, seperti ini ya. Oh sorry ya. Oh ini belum. Sorry. 6. Nah, atau kita cek dulu 4, 5, 6. Di sini 4, 5, dan 6. Oke, ini sudah benar. Gejala 4 dan 5. Nah, oke, kita coba lagi ya. Nah, jadi hasilnya seperti itu. Kita coba ubah ya. CF2 ini 1. Kita ubah lagi ya. Mungkin dia bacanya sama.
Oke, jika sudah kita coba running lagi. Nah, ini seperti ini ya. Anda menderita penyakit brucellosis dan penyakit infection. Ya, infection persentase kepercayaan yaitu 73% untuk penyakit brucellosis dan sekian persen untuk penyakit infection bovine ya ini. Nah, jadi sudah benar ya. Jadi kita tinggal ubah saja di sini. Nah, jadi kita buat lagi yang kedua ya. Yang ketiga. Jadi kalian bisa buat sampai yang keempat. Oke, kita tes di sini. Copy dari if sampai tutup kurungnya di sini, kita paste di sini. Ini penyakit yang ketiga. Kita cuma buat sampai 2 saja ya. Oke. Di sini dan 1 dan 5 atau dan 3 ya. Nah, ini 1 dan 3 berarti di sini 1, di sini 3, di sini 4, di sini 6 atau di sini 2. Jadi terserah kalian ya, seperti ini. Di sini gejala 1, gejala 3 ya, samping kita berikan nama 1, 3. Di sini 1, 3. Nah, di sini juga 1, di sini juga 1, di sini 3 untuk ini, dan di sini juga 3 untuk di sini. Nah, sekarang di sini saya ganti angka 2. Kemudian di sini juga saya ubah angka 2. Di sini saya ubah angka 2. Di sini saya ubah angka hasil hitung 1. Nah, di sini dikali 3. Oh, karena 1 berarti saya cuma butuh 1 ya. 1 dan 3 ya. CF1 dan CF1 dan CF2 nih, atau gejala 2 gejala saja di sini. Kemudian di sini 1. Oke. Nah, di sini tinggal kita copy di sini dan terakhir di sini. Ya, jadi seperti itu. Kali 100. Oke, semuanya sudah jadi. Jadi ada 3 penyakit di sini dan kita buat penyakit di sini influenza. Ya. Penyakit C. Nah, di sini penyakit C ya, supaya beda. Nah, ini tetap sama nih. Jadi di sini adalah outputnya nih, output untuk semua hasil, output semua hasil. Nah, sekarang kita coba jalankan ya. Jadi ini jika kita centang 1 dan 3, maka dia akan menampilkan penyakit 1 dan 3. Misalnya saja ini ya, contohnya 3, masukkan nilai kepercayaan, deteksi influenza persentase kepercayaan adalah 64,8. Nah, seperti itu ya. Ini kalau 2 lagi, oke. Influenza kita klik lagi ya, brucellosis
itu persentasenya yang pertama penyakit influenza, persentasenya yang kedua. Begitu juga kalau kita centang semuanya, ya, dan kita masukkan nilainya, dan kita masukkan tingkat kepercayaan 1 tertinggi ya, deteksi. Nah, seperti ini. Persentase kepercayaan sekian ya. Jadi untuk brucellosis ini 79, penyakit infection ini persentasenya 85, influenza adalah 64,8%. Oke, seperti itu hasil dari certain faktor. Semoga bermanfaat ya. Jadi ini demonya, demo untuk, jadi perhitungannya seperti itu. Jadi ini untuk gejala 2 perhitungan seperti ini, 2 gejala saja ya. Untuk 3 gejala perhitungan seperti ini, dan untuk 4 gejala seperti ini ya, atau 5-6 gejala ya, kalian bisa gunakanlah ya referensi ini untuk penelitian kalian. Oke, jadi kalian hanya butuh 1 tampilan form saja ini, seperti ini ya. Oke, untuk tutorial hari ini selesai. Nanti kita ketemu lagi di tutorial sistem pakar lainnya ya. Dan semoga bermanfaat untuk kalian nantinya. Dan jika ada pertanyaan silahkan dikomentari. Untuk lebih dan kurangnya saya kembalikan kepada kalian, dan silahkan untuk memodifikasi program ini ya. Jadi ini adalah tampilan programnya ya. Ini codingnya dari atas ya sampai ke bawah. Oke, dan ini ya untuk coding layoutnya. Nah, di sini kita akan revisi sedikit ya, revisi sedikit hasilnya. Seperti yang kalian lihat di sini, jika kita mendapatkan lebih dari 1 penyakit maka tampilannya seperti ini. Nah, kita akan revisi gimana antara persentase ini dan nama penyakitnya itu tidak berjauhan ya, karena ini terpisah nih antara nama penyakit, 3 nama penyakit, dan persentasenya masing-masing juga itu berada di tempat lain ya, atau terpisah ya. Jadi di sini kita revisi sedikit untuk mendapatkan nama persentase dan nama penyakitnya itu berdampingan. Nah, jadi di sini persentase kita hapus sedikit, kita revisi ya. Jadi yang tulisannya kayak gini kalian revisi, nama Anda menderita penyakit, persentase kita buat koma saja di sini ya. Nah, agak ya biar berjarak. Nah, kemudian di sini yang if pertama, yang gejala ini. Nah, di sini kita buat di sini tidak perlu koma. Oke, yang paling atas ini ya, di dekat button. Nah, di sini persentase saja dan nama penyakit. Nah, dan di sini untuk if pertama ya, gejala ini itu penyakit brucellosis itu sudah ada. Kemudian kita tanda plus di sini. Kemudian kita kopikan ini ya, ini dari sini sampai di sini, copy. Nah, begitupun seterusnya sampai if ke sekian ya, kita paste di sini. Oke, kemudian ini kita hapus. Nah, berarti hasilnya kayak gini ya. Nanti nama Anda menderita penyakit brucellosis. Nah, ini hapus ya, jadi biarkan nama penyakitnya saja sini. Jadi seperti ini.
kemudian nanti dia enter 1 kali dan ada persentasenya di bawahnya di sini. Dan kemudian ini juga, ini hapus nama penyakitnya, kemudian kita tanda plus di sini lagi, kemudian kita copy dari depan sama dengannya, kemudian B, copy, kemudian kita paste di sini. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, ini kita hapus ya. Kemudian if ke yang terakhir, if ke-3, itu nama penyakit ini kita hapus. Kemudian kita blok dari sini sampai C, kita cut, kita tanda plus di depan sini ya, buat tanda plus, kemudian paste. Nah, jadi formatnya kayak gini. Nah, begitupun sampai if kesekian sesuai dengan studi kasus kalian. Jadi ini adalah outputnya, kemudian kita mencoba jalankan. Jadi nanti tampilannya tidak gini ya. Oke, kita lihat. Yap, kita coba checklist. Oke, jika sudah, kita masukkan nilainya, misalnya ini saja. Ini hanya untuk melihat apa ya, formatnya saja, biar lebih rapi. Oke, jika sudah kita coba proses. Nah, seperti ini. Ya. Jadi seperti ini. Nah, berarti persentase ini kita tidak perlu lagi ya. Tuberculosis 74 sekian. Nah, ini kita tinggal revisi lagi sedikit. Jadi persentase persen ini tidak perlu. Ya. Kemudian kita coba cek lagi. Ini nama penyakitnya ini tidak perlu. Nah, ini tidak perlu, kita hapus lagi di bawah sini. Nah, ya, jadi dia akan mengambil variabel nama-nama penyakit kayak gini ya, yang warna pink ini ya. Nah, kemudian di sini kita revisi lagi, tanda plus ya, untuk menampilkan persentasenya. Simbol saja ya, hanya simbol persen. Ya, seperti ini, agak jarak sedikit kita buat seperti ini. Kemudian kita copy dari tanda plus ini, kita kopikan bawa ke if kedua lagi ya, di depan sini. Jadi di sini plus tanda petik 2 spasi persen di if ketiga atau terakhir. Jadi sesuai banyak if kalian ya. Ya, tanda plus tanda petik 2 spasi persen. Oke, kita coba. Nanti outputnya di sini ya. Text view outputnya. Nah, kita coba lagi. Oke, sudah. Kita centang dulu. Misalnya gejalanya semuanya saja ya, supaya bisa menampilkan ketiga nama penyakitnya dengan persentase yang beda-beda. Nah, seperti ini. Jadi Anda menderita penyakit brucellosis sekian persen, infection bovine 90%, dan influenza 52,16%. Jadi seperti ini lebih bagus ya tampilannya, karena persentase dan nama penyakitnya itu berdekatan ya, seperti ini. Jadi jika kalian tidak mau enter seperti brucellosis langsung di sini 75%, kalian cuma hapus tanda ini ya,
Jadi semuanya nanti dihapus tandanya ini ya. N ini karena simbol enter. Jadi antara nama dan persentasenya itu ada enternya nih. Tuberculosis enter 75%, infection enter 94. Jadi ada simbol N di sini. Jadi kalau jika tidak mau dibuat tanda tanda spasi di sini. Ya, jadi dia tidak enter. Jadi menyamping semuanya. Jadi tuberculosis langsung 94% menyamping ya. Tidak ada enter lagi ke bawah. Nah, jadi tapi saya gunakan enter saja di sini. Oke. Jadi sekian tutorial hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.